Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Jariyah Channel yang dirahmati Allah. Sekarang kita akan membahas topik yang mungkin membuat bulu kuduk merinding, tapi sangat penting untuk dipahami dari sudut pandang yang benar. Jin, makhluk ciptaan Allah yang terbuat dari api, memang nyata keberadaannya sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Namun, kita tidak perlu takut berlebihan karena Allah selalu melindungi hambanya yang beriman. Tahukah sahabat, ada beberapa jenis jin yang perlu kita ketahui. Pertama, ada jin muslim yang taat kepada Allah. Mereka tidak mengganggu manusia dan bahkan ada yang membantu dalam kebaikan. Kedua, jin kafir yang sering disebut setan. Inilah yang kerap mengganggu manusia dengan berbagai cara. Mereka berusaha menyesatkan kita dari jalan yang lurus dengan membisikkan was-was. Namun ingat, semua jin ini tidak memiliki kekuatan apa-apa di hadapan Allah. Cara terbaik melindungi diri adalah dengan memperkuat iman, rajin membaca Al-Quran, khususnya ayat kursi, dan selalu berzikir. Tahukah kamu, di antara berbagai jenis jin yang ada, Ifrit termasuk yang paling ditakuti. Mereka bukan jin biasa. Ifrit adalah jin yang memiliki kekuatan luar biasa dan dikenal sangat bengis. Dalam tradisi kuno, Ifrit digambarkan sebagai sosok besar menjulang dengan tubuh yang diselimuti api. Mata mereka menyala merah membara, menunjukkan kemarahan dan kebengisan yang siap dilepaskan. Ifrit terkenal sebagai jin yang sangat kuat dan sulit dikendalikan. Mereka memiliki kemampuan untuk menyebarkan kerusakan dalam skala besar. Namun yang perlu kita pahami, jin seperti Ifrit tidak bisa menyentuh orang-orang yang terjaga imannya dan selalu mengingat Allah. Para ulama menjelaskan bahwa perlindungan terbaik dari gangguan Ifrit adalah dengan memperkuat iman dan ketakwaan. Membaca ayat-ayat Al-Quran, khususnya ayat kursi, dapat menjadi benteng yang sangat ampuh. Meski Ifrit termasuk jin yang kuat, mereka tetap makhluk ciptaan Allah yang tidak bisa melampaui ketentuannya. Kekuatan mereka tetap terbatas dan tidak sebanding dengan kekuasaan Allah. Yang menarik, dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa Nabi Sulaiman pernah menundukkan para ifrit untuk membantu pembangunan istana dan tempat ibadah. Ini menunjukkan bahwa dengan izin Allah, bahkan jin sekuat ifrit pun bisa ditaklukkan. Yang kedua, jin korin. Pernahkah kamu merasa tidak sendiri meski berada di ruangan kosong? Atau tiba-tiba muncul bisikan aneh yang membuat hatimu gelisah? Mungkin itu adalah korin yang sedang menemanimu. Dalam kepercayaan Islam, setiap manusia memiliki pendamping gaib yang disebut korin. Mereka adalah jin yang ditugaskan untuk mendampingi kita sejak lahir hingga akhir hayat, layaknya bayangan yang tak pernah lepas dari tubuh kita. Tapi tahukah kamu, korin bukanlah teman yang baik. Mereka justru suka membisikkan hal-hal buruk ke dalam pikiran manusia, menghasut kita untuk berbuat maksiat, melakukan kejahatan, atau menyakiti sesama. Saat kamu tiba-tiba ingin marah tanpa alasan, itu bisa jadi bisikan korin. Ketika muncul keinginan untuk berbohong atau menipu, bisa jadi itu juga pengaruh korin. Mereka ahli dalam memainkan emosi dan pikiran manusia. Namun jangan khawatir, Allah telah memberi kita cara untuk melindungi diri dari godaan korin. Perbanyak dizikir dan istighfar, bacalah Al-Quran dan jaga syalat 5 waktu. Semakin dekat kita dengan Allah, semakin lemah pengaruh korin terhadap kita. Yang terpenting adalah selalu menjaga pikiran dan hati tetap positif. Ingatlah bahwa kita punya pilihan untuk menolak bisikan jahat mereka. Setiap kali muncul dorongan berbuat buruk, segera mohon perlindungan kepada Allah SWT. Manusia memang tidak bisa lepas dari korin, tapi kita bisa memilih untuk tidak mengikuti bisikan mereka. Jadilah pribadi yang kuat dalam iman. Teruslah berbuat kebaikan dan mengajak pada kebenaran. Yang ketiga, jin marid. Tahukah kamu bahwa di antara golongan jin, ada yang dikenal sebagai al-marid? Mereka adalah jin yang paling sombong dan keras kepala. Bayangkan sosok raksasa yang begitu angkuh, menolak setiap pancaran cahaya kebenaran yang datang. Ya, itulah al-marid. Dalam hierarki jin, mereka berada di tingkatan tertinggi dalam hal kekuatan. Namun sayangnya, kekuatan itu justru membuat mereka tenggelam dalam kesombongan. Al-Marid terkenal dengan sifat pembangkang mereka. Mereka menolak untuk tunduk pada kebenaran, bahkan ketika bukti sudah jelas di depan mata. Kesombongan telah membutakan hati mereka, membuat mereka terus berada dalam kesesatan. Dalam berbagai kisah,
Al-Marid sering digambarkan sebagai jin yang paling sulit dikendalikan. Mereka menganggap diri mereka superior, menolak untuk mengakui kekuasaan yang lebih tinggi dari mereka. Sikap ini membuat mereka semakin jauh dari petunjuk yang benar. Menariknya, kisah tentang Al-Marid ini mengajarkan kita pelajaran berharga. Betapa bahayanya kesombongan yang bisa membuat makhluk yang kuat sekalipun tersesat. Ini mengingatkan kita untuk selalu menjaga kerendahan hati dan keterbukaan terhadap kebenaran. Sebagai manusia, kita perlu mengambil hikmah dari sifat Al-Marid ini. Kesombongan dan keras kepala hanya akan membawa pada kehancuran. Sebaliknya, dengan kerendahan hati dan keterbukaan, kita bisa terus berkembang dan menemukan jalan yang benar. Mari kita jaga hati kita dari sifat sombong dan keras kepala. Bersikaplah terbuka terhadap kebenaran dan selalu rendah hati dalam menjalani kehidupan. Karena sesungguhnya, kebenaran itu datang dari Yang Maha Kuasa, bukan dari kesombongan diri kita sendiri. Yang keempat, Jin Ghul. Pernah dengar cerita tentang Al-Ghul? Makhluk misterius yang konon berkeliaran di hutan-hutan gelap dan berkabut. Menurut kepercayaan Arab kuno, Al-Ghul adalah jin yang suka mengintai manusia yang tersesat. Bayangkan, kamu sedang berjalan sendirian di tengah hutan berkabut. Udara dingin menusuk tulang, dan kabut tebal membuat jarak pandang sangat terbatas. Tiba-tiba, dari balik pepohonan, muncul sepasang mata yang berkilau dalam kegelapan. Al-Ghul dikenal sebagai makhluk yang bisa mengubah wujudnya. Kadang muncul sebagai bayangan hitam besar, kadang sebagai sosok monster mengerikan. Yang paling mencengangkan, konon Al-Ghul bisa meniru suara orang yang kita kenal untuk menjebak korbannya. Dalam mitologi Arab, Al-Ghul termasuk golongan jin yang tinggal di tempat-tempat terpencil. Mereka suka muncul saat malam hari, terutama di area yang sepi dan gelap. Meski terdengar menakutkan, sebenarnya cerita Al-Ghul ini mengajarkan kita untuk selalu waspada dan tidak sembarangan pergi ke tempat berbahaya sendirian. Tapi tenang saja, ini hanya bagian dari kekayaan cerita rakyat yang diturunkan dari generasi ke generasi. Sama seperti hantu-hantu lokal di berbagai daerah, kisah Al-Ghul menjadi pengingat akan pentingnya menjaga diri dan menghormati alam sekitar. Yang menarik, cerita tentang Al-Ghul ini tersebar hampir di seluruh Timur Tengah, bahkan sampai ke Afrika Utara. Setiap daerah punya versinya sendiri, tapi intinya sama. Sebuah peringatan untuk tetap waspada dan bijak dalam bertindak. Yang kelima, jin as-syaitan. Tahukah Anda tentang makhluk yang sentiasa mengintai kita? Makhluk yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar, namun sentiasa berusaha untuk menyesatkan manusia dari jalan yang benar. Ya, mereka adalah as-syaitan, jin kafir yang ingkar kepada Allah. Berbeza dengan jin muslim yang taat, syaitan telah bersumpah untuk menyesatkan anak cucu Adam sehingga hari kiamat. Mereka itu lisik. Mereka datang dengan berbagai cara. Kadang-kadang membisikkan was-was ke dalam hati. Kadang-kadang menghiasi kejahatan agar kelihatan indah di mata kita. Namun hakikatnya, mereka adalah musuh yang nyata bagi manusia. Tapi jangan risau, Allah telah memberikan kita perlindungan. Dengan membaca ayat-ayat Al-Quran seperti Ayatul Kursi, kita dapat membentengi diri dari godaan syaitan. Zikrullah dan selawat juga menjadi perisai yang ampuh. Syaitan paling takut kepada orang yang kuat imannya. Mereka akan lari apabila mendengar azan berkumandang. Mereka tidak mampu memasuki rumah yang sentiasa diisi dengan bacaan Al-Quran. Inilah yang perlu kita fahami tentang as-syaitan. Mereka memang wujud, tapi kita tidak perlu takut secara berlebihan. Yang penting adalah kita sentiasa memelihara hubungan dengan Allah dan mengamalkan ajaran Islam dengan betul. Ingatlah, syaitan itu lemah. Tipu dayanya hanya berkesan kepada mereka yang lemah iman. Perkuatkan iman kita, perbanyakkan ibadah, dan senantiasa mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, jin Amir. Pernahkah kalian mendengar tentang jin Amir? Sosok misterius yang konon tinggal di tempat-tempat tertentu dan memiliki kekuatan supernatural. Tapi tunggu dulu, jangan takut. Karena hari ini kita akan membahas fakta menarik tentang mereka dari sudut pandang yang berbeda. Jin Amir, dalam kepercayaan tradisional, dipercaya sebagai makhluk spiritual yang memilih tempat-tempat tertentu sebagai huniannya. Biasanya, mereka lebih suka berada di rumah-rumah kosong atau area yang jarang dikunjungi manusia. Namun tahukah kalian, dalam ajaran yang benar, kita tidak perlu merasa takut berlebihan.
Yang terpenting adalah selalu menjaga kebersihan lingkungan, rajin beribadah, dan memiliki keyakinan yang kuat kepada Sang Pencipta. Jika kita merasa ada hal-hal aneh di sekitar kita, cara terbaiknya adalah: pertama, tetap tenang dan tidak panik. Kedua, perbanyak dzikir dan doa. Ketiga, pastikan rumah selalu terang dan bersih. Keempat, hindari tempat-tempat yang tidak perlu. Sebagai manusia yang hidup di era modern, kita perlu menyeimbangkan antara kepercayaan tradisional dan pemikiran rasional. Tidak perlu terlalu takut, tapi juga tidak boleh meremehkan. Yang terakhir, jin Al-Hin dan Al-Bin. Tahukah kamu bahwa sebelum manusia diciptakan, ada makhluk yang lebih dulu mendiami bumi? Mereka adalah Al-Hin dan Al-Bin, jin kuno yang telah ada jauh sebelum Nabi Adam diturunkan ke bumi. Dalam riwayat Islam, Al-Hin dan Al-Bin adalah generasi jin pertama yang menghuni bumi. Mereka hidup ribuan tahun sebelum manusia ada. Bayangkan sebuah dunia yang masih sangat primitif, dengan tanah gersang dan suasana yang jauh berbeda dari yang kita kenal sekarang. Namun sayangnya, kedua kelompok jin ini terkenal karena perilaku mereka yang suka membuat kerusakan. Mereka sering berperang satu sama lain dan menyebabkan kehancuran di muka bumi. Perselisihan dan pertumpahan darah menjadi hal yang biasa terjadi di antara mereka. Melihat kerusakan yang mereka perbuat, Allah mengutus pasukan malaikat untuk memberikan peringatan. Namun Al-Hin dan Al-Bin tetap tidak mengindahkan peringatan tersebut. Akhirnya, pasukan malaikat diperintahkan untuk mengusir mereka ke pulau-pulau terpencil dan pegunungan. Kisah Al-Hin dan Al-Bin ini mengajarkan kita betapa pentingnya menjaga kedamaian dan keharmonisan. Sebagai khalifah di muka bumi, manusia diberi amanah untuk memakmurkan bumi, bukan untuk membuat kerusakan seperti yang dilakukan oleh jin-jin terdahulu. Jin memang tak terlihat mata, namun kehadirannya bisa kita rasakan. Dari bisikan-bisikan was-was yang menggelayut di hati, hingga gangguan tidur yang membuat malam terasa mencekam. Bahkan, ada yang mengalami gangguan fisik atau melihat penampakan yang tak biasa. Tapi jangan khawatir, Allah telah memberikan kita benteng perlindungan yang kokoh. Dengan membaca ayat kursi sebelum tidur, kita membangun perisai spiritual. Istiqomah dalam dzikir pagi dan petang, ditambah rutin membaca Al-Falaq dan An-Nas, insya Allah akan memperkuat pertahanan diri. Yang terpenting, jagalah syalat 5 waktu dan selalu ucapkan bismillah dalam setiap aktivitas. Karena sesungguhnya, semakin dekat kita dengan Allah, semakin lemah gangguan jin terhadap kita. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk terus mendapatkan konten-konten Islam yang menginspirasi. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.